Seorang wanita ambisius, Arini, berhasil mencapai mimpinya menjadi ASN berkat pengorbanan suaminya, Budi. Namun, di puncak kesuksesannya, ia justru mencampakkan cinta tulus yang telah membawanya ke sana. Apa yang terjadi pada Budi setelah ditinggalkan? Dan apakah kehidupan baru Arini benar-benar seindah yang ia bayangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Angin sore berhembus lembut, membelai pucuk-pucuk padi yang mulai menguning di desa Mekarjaya. Mentari perlahan condong ke barat, memulas langit dengan gradasi jingga dan ungu yang memukau. Di teras rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu jati tua, Arini duduk termenung, tatapannya jauh melampaui hamparan sawah di depannya. Dalam benaknya, bukan lagi hijau daun padi yang ia lihat, melainkan gedung-gedung tinggi, jalanan ramai, dan kehidupan gemerlap di kota. Sejak kecil, Arini memiliki satu impian yang membara, menjadi seorang pegawai negeri sipil, PNS, abdi negara yang dihormati dan disegani. Impian itu terasa begitu besar, begitu mewah, bagi seorang gadis desa sepertinya. Ayahnya seorang petani dengan lahan yang tak seberapa, ibunya hanya penenun kain rumahan. Jangankan kuliah, untuk makan sehari-hari pun mereka harus berhemat mati-matian. Namun, Arini tak pernah menyerah. Dia selalu menjadi juara kelas, otaknya cemerlang, dan semangatnya tak pernah padam. Dia percaya, pendidikan adalah satu-satunya jembatan menuju kehidupan yang lebih baik, menuju impiannya yang gemerlap. Budi, kekasih Arini sejak bangku SMP, adalah satu-satunya orang yang paling memahami dan mendukung mimpi Arini sepenuhnya. Ia tak setampan pemuda kota, kulitnya legam terbakar matahari, karena setiap hari membantu ayahnya di sawah. Tangannya kasar, namun hatinya selembut sutra. Cinta Budi kepada Arini begitu tulus, tanpa syarat. Ia melihat potensi besar dalam diri Arini, jauh melebihi batas desa mereka. "Kamu pasti bisa, Rin," ucap Budi suatu senja, saat mereka duduk di pematang sawah, memandangi kunang-kunang mulai menari. "Aku akan melakukan apa saja agar kamu bisa kuliah." Kata-kata Budi itu bagai embun penyejuk di tengah gurun impian Arini yang gersang. Ia memeluk Budi erat, merasakan ketulusan yang memancar dari setiap pori-pori tubuh pemuda itu. Janji itu bukan sekadar omong kosong. Setelah Arini lulus SMA dengan nilai terbaik, Budi mulai giat bekerja. Ia mengambil alih seluruh pekerjaan sawah ayahnya, bahkan rela menjadi buruh angkut di pasar kecamatan setiap dini hari. Uang hasil jerih payahnya ia kumpulkan sedikit demi sedikit, seringkali tanpa memikirkan kebutuhan dirinya sendiri. Ia bahkan menahan lapar demi Arini. Suatu hari, Budi datang dengan wajah lesu namun penuh tekad. "Rin, aku sudah putuskan," katanya lirih, menatap mata Arini yang penuh tanda tanya. "Sawah warisan Bapak, yang ada di dekat sungai itu, akan aku jual." Jantung Arini mencelos. Sawah itu adalah satu-satunya warisan berharga keluarga Budi, peninggalan kakeknya yang turun-temurun. Ia tahu betapa Budi menyayangi tanah itu. Arini protes, matanya berkaca-kaca. "Tidak, Budi, jangan. Itu satu-satunya peninggalan keluargamu." Namun, Budi menggeleng tegas. "Untuk pendidikanmu, tidak ada yang lebih berharga, Rin. Kamu harus kuliah. Kamu harus jadi ASN. Itu impianmu, dan itu impian kita berdua." Air mata Arini tumpah. Ia tahu, pengorbanan Budi adalah segalanya. Dengan uang hasil penjualan sawah itu, ditambah tabungan Budi yang tak seberapa, Arini akhirnya bisa mendaftar di universitas ternama di kota provinsi. Sebuah universitas yang selama ini hanya bisa ia impikan. Keluarga Arini pun terharu, tak menyangka Budi akan berkorban sejauh itu. Mereka menitipkan Arini,
meminta Arini tak pernah melupakan budi dan kebaikannya. Sebelum Arini berangkat, Budi memberinya sebuah kalung sederhana, berliontin huruf A dan B yang saling bertautan. Ini pengingat, Rin. Kemanapun kamu pergi, sejauh manapun kamu melangkah, hatiku selalu bersamamu. Jangan lupakan janjimu, ya. Janji untuk kembali padaku setelah kamu meraih mimpimu. Arini mengangguk, memeluk kalung itu erat, dan berjanji akan setia, akan selalu mengingat budi dan pengorbanannya. Janji yang kala itu terucap tulus dari lubuk hati paling dalam. Warga desa pun membicarakan Arini dan Budi. Mereka kagum dengan ketulusan Budi dan semangat Arini. Ada harapan besar yang disematkan pada pundak Arini. Mereka percaya, Arini akan menjadi kebanggaan desa Mekarjaya, seorang wanita pintar yang tak melupakan asal-usulnya. Sebuah kisah cinta dan pengorbanan yang patut diteladani. Namun, tak ada yang tahu bahwa janji itu akan menjadi bumerang, berbalik menusuk hati Budi yang begitu mencintai. Lampu-lampu kota yang gemerlap bagai jutaan bintang yang jatuh ke bumi, menyambut kedatangan Arini. Udara yang dulu selalu berbau tanah basah dan rumput kini berganti aroma knalpot dan parfum mahal. Suara jangkrik di malam hari digantikan deru kendaraan yang tak pernah berhenti. Semuanya begitu asing, namun juga begitu memikat. Arini terpana. Inilah dunia baru yang selama ini ia idamkan, dunia yang jauh berbeda dari desa Mekarjaya yang tenang dan sederhana. Asrama Putri menjadi rumah barunya. Di sana, ia bertemu dengan puluhan gadis dari berbagai daerah, dengan latar belakang yang jauh berbeda darinya. Ada yang orang tuanya pejabat, pengusaha kaya, bahkan ada yang dari luar negeri. Arini merasa seperti katak dalam tempurung yang baru saja dikeluarkan ke samudra luas. Ia menyadari betapa kecil dan sederhananya dirinya dibandingkan mereka. Hari-hari pertama kuliah, Arini masih kikuk. Logat desanya terkadang menjadi bahan lelucon ringan. Pakaiannya yang sederhana terlihat mencolok di antara teman-teman yang modis. Ia sering merasa minder, namun tekadnya untuk belajar dan meraih impiannya tak pernah luntur. Ia membenamkan diri dalam buku-buku, belajar keras siang dan malam, agar bisa membuktikan bahwa ia juga mampu bersaing. Perlahan, Arini mulai beradaptasi. Ia belajar berbicara dengan logat yang lebih netral, mengikuti gaya berpakaian teman-temannya yang trendy, dan mulai mengenal tempat-tempat hiburan di kota. Dunia baru ini menawarkan begitu banyak hal yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kafe-kafe modern, pusat perbelanjaan mewah, bioskop dengan film-film terbaru, hingga acara-acara kampus yang glamor. Ia mulai terbuai dengan gemerlapnya kota. Teman-teman barunya adalah orang-orang yang ambisius, cerdas, dan berasal dari keluarga terpandang. Mereka sering membicarakan karir, investasi, dan masa depan yang jauh melampaui batas desa. Arini mulai merasa segan untuk bercerita tentang Budi, tentang desa, tentang pengorbanan yang telah dilakukan untuknya. Ia takut teman-temannya akan memandang rendah dirinya, menganggapnya tidak selevel dengan mereka. Sesekali, Budi datang menjenguk. Ia akan menempuh perjalanan jauh dengan bus ekonomi, membawa bekal makanan dari kampung, dan oleh-oleh hasil panen. Arini akan menyambutnya di depan asrama, namun ia merasa semakin canggung. Pakaian Budi yang lusuh, sendalnya yang jepit, dan rambutnya yang acak-acakan terlihat sangat kontras dengan lingkungan kampus yang rapi dan modern. Ia melihat tatapan penasaran, bahkan kadang geli, dari teman-temannya setiap kali Budi datang. Hatinya bergejolak. Ia mencintai Budi, ia tahu itu. Namun, rasa malu itu perlahan menggerogoti. Arini mulai mencari alasan untuk tidak bertemu Budi di depan umum. Ia akan meminta Budi menunggunya di tempat yang lebih sepi, atau mengajaknya makan di warung sederhana yang jauh dari keramaian kampus. Budi, dengan kesabaran luar biasa, tak pernah curiga. Ia hanya merasa senang bisa bertemu Arini, meskipun hanya sebentar. "Kamu kurusan, Rin,"
kata Budi suatu kali, saat mereka bertemu di taman kota. Ia mengusap rambut Arini lembut. Jangan terlalu banyak pikiran, ya. Ingat, ada aku yang selalu mendukungmu di sini. Arini tersenyum tipis, namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Perhatian Budi yang tulus terasa menyesakan, mengingatkannya pada dunia yang ingin ia tinggalkan. Telepon dari Budi semakin jarang dijawab Arini. Pesan singkat yang dikirim Budi seringkali hanya dibaca tanpa dibalas. Arini akan beralasan sibuk kuliah, banyak tugas, atau sedang mengikuti kegiatan kampus. Budi, dengan polosnya, akan mempercayai semua alasan itu. Ia hanya ingin Arini fokus pada studinya, tak ingin menjadi beban atau penghalang. Perubahan itu bukan hanya pada penampilan Arini, tapi juga pada cara ia berpikir. Dulu, ia bermimpi menjadi ASN untuk mengangkat derajat keluarganya dan membangun desa. Kini, ia mulai berpikir tentang posisi strategis, gaji besar, dan kehidupan mewah yang bisa ia raih di kota. Desa Mekarjaya, Budi, dan semua pengorbanan itu, perlahan mulai terasa seperti beban, seperti jangkar yang menahannya untuk terbang lebih tinggi. Arini tahu, ia sedang berubah. Dan perubahan itu, secara perlahan namun pasti, menjauhkannya dari akar-akar yang selama ini menopangnya. Ia mulai melupakan kalung berliontin A dan B yang dulu selalu ia kenakan. Kalung itu kini teronggok di dasar laci, tertindih barang-barang baru yang lebih modern. Ia memilih untuk menyingkirkannya, seolah-olah dengan begitu, ia bisa menyingkirkan masa lalunya yang sederhana. Semakin Arini tenggelam dalam kehidupan kota, semakin pudar bayangan Budi di benaknya. Pengorbanan Budi yang dulu terasa agung, kini seolah mengecil, menjadi bagian dari masa lalu yang ingin ia kubur. Ia mulai percaya bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik, sesuatu yang selevel dengan ambisi dan kecerdasannya. Budi, pemuda desa yang tulus itu, mulai terasa seperti penghalang dalam perjalanan Arini menuju puncak. Semester demi semester berlalu. Arini semakin aktif di berbagai organisasi kampus, mengikuti seminar-seminar bergengsi, dan membangun jaringan pertemanan yang luas. Lingkungannya kini dipenuhi oleh orang-orang dari kalangan menengah ke atas, dengan pemikiran yang lebih maju dan ambisi yang tak kalah besar darinya. Arini merasa menemukan tempatnya, merasa lebih dihargai di lingkungan baru ini. Komunikasi dengan Budi kian merenggang. Panggilan telepon dari Budi yang dulu selalu dinanti, kini seringkali terlewatkan atau sengaja tak diangkat. Pesan-pesan Budi yang berisi kerinduan dan semangat, hanya dibalas dengan emoji atau jawaban singkat yang hampa. Arini seringkali merasa jengkel, merasa Budi tidak memahami kesibukannya, tidak mengerti bagaimana dunia barunya telah menyita seluruh waktu dan perhatiannya. "Kamu kok jarang pulang ke desa, Rin?" tanya Wati, teman asrama Arini suatu sore. "Pacarmu di sana nggak kangen?" Arini hanya tersenyum kecut. "Banyak tugas, Wat. Lagi pula, dia ngerti kok. Dia support aku penuh." Sebuah kebohongan manis yang mulai ia biasakan. Ia tak ingin teman-temannya tahu tentang Budi, tentang desa, tentang semua cerita masa lalunya yang ia anggap tak relevan lagi dengan statusnya saat ini. Di salah satu acara kampus, Arini berkenalan dengan Gilang. Gilang adalah putra seorang pejabat daerah, mahasiswa berprestasi dari Fakultas Hukum, dan memiliki lingkaran pergaulan yang sangat luas. Ia cerdas, karismatik, dan selalu tampil rapi serta modis. Gilang adalah representasi sempurna dari apa yang Arini bayangkan tentang masa depan yang ia inginkan. Penuh gengsi, kekuasaan, dan kemewahan. Gilang menunjukkan ketertarikan yang jelas pada Arini. Ia sering mengajak Arini diskusi, makan siang di kafe-kafe mewah, atau menghadiri acara-acara penting. Gilang selalu memuji kecerdasan dan ambisi Arini, membuat Arini merasa istimewa dan dihargai. Hatinya mulai goyah. Budi, dengan kesederhanaannya, terasa semakin jauh dan pudar dibandingkan Gilang yang penuh pesona.
Keraguan mulai menyusup perlahan ke dalam benak Arini. Apakah Budi benar-benar pasangan yang tepat untuknya kelak? Apakah Budi bisa mengimbangi kehidupannya yang akan berubah drastis setelah ia menjadi ASN? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, mengikis sedikit demi sedikit janji setia yang pernah ia ikrarkan di pematang sawah. Ia mulai merasa bahwa Budi adalah masa lalu, dan Gilang adalah masa depan. Di sisi lain, Budi merasakan perubahan pada Arini. Telepon yang sering tidak diangkat, jawaban yang singkat, dan alasan-alasan yang semakin tak masuk akal. Hatinya seringkali terasa nyeri, namun ia mencoba membuang jauh-jauh pikiran buruk. Mungkin memang dia sibuk. Hibur Budi pada dirinya sendiri. Aku harus lebih sabar. Ini demi masa depan kita. Namun, kesabaran Budi mulai diuji. Ibunya seringkali bertanya tentang kepastian hubungan mereka. Kapan Arini mau dilamar? Di, jangan digantung terus. Nanti keburu diambil orang. Budi hanya tersenyum pahit. Ia ingin melamar Arini, ingin segera membangun rumah tangga dengannya. Tetapi ia merasa Arini semakin sulit dijangkau. Budi mencoba datang ke kota tanpa memberitahu Arini terlebih dahulu. Ia ingin memberi kejutan, ingin melihat Arini tersenyum tulus seperti dulu. Namun, yang ia lihat justru Arini sedang tertawa lepas bersama Gilang di sebuah kafe. Arini tampak begitu berbeda, begitu anggun dan bahagia. Hati Budi remuk redam. Ia tak berani mendekat, hanya bersembunyi di balik pohon, menyaksikan Arini yang seolah sudah menjadi orang asing. Malam itu, Budi pulang ke desa dengan langkah gontai dan hati yang hancur. Ia tak menceritakan apapun kepada keluarganya. Ia hanya terdiam, merenungi perubahan Arini yang begitu cepat dan drastis. Ia masih mencoba mencari pembenaran, mencoba percaya bahwa Arini hanya sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Tapi benih keraguan itu, kini telah tumbuh menjadi pohon yang rindang dan pahit di hatinya. Ia teringat setiap tetes keringat yang ia keluarkan, setiap keping uang yang ia kumpulkan, setiap helaan napas yang ia tahan demi Arini. Pengorbanan yang begitu besar, kini terasa begitu sia-sia. Namun, Budi tetap berharap. Ia memegang erat kalung berliontin A dan B yang dulu ia berikan kepada Arini. Ia percaya Arini akan kembali pada janji-janjinya, kembali pada dirinya, kembali pada cinta mereka. Arini, di sisi lain, semakin merasa terjebak. Di satu sisi, ada Budi dengan ketulusan dan pengorbanan masa lalunya yang tak mungkin ia ingkari sepenuhnya. Di sisi lain, ada Gilang dengan masa depan yang gemerlap dan status sosial yang ia dambakan. Ia tahu, ia harus memilih. Dan perlahan, pilihan itu mulai condong ke arah yang akan menghancurkan hati seseorang yang pernah begitu tulus mencintainya. Tidur Arini tidak lagi tenang. Bayangan Budi dengan wajah lelah dan senyum tulusnya seringkali datang menghantui. Namun, bayangan itu selalu kalah oleh kilau lampu-lampu kota, tawa Gilang, dan janji-janji masa depan yang lebih cerah. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia berhak atas kehidupan yang lebih baik, dan itu berarti melepaskan masa lalunya yang sederhana. Setelah perjuangan panjang yang menguras tenaga dan pikiran, akhirnya hari yang dinanti-nanti tiba. Arini dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Kabar gembira itu langsung menyebar ke desa Mekarjaya. Budi adalah orang pertama yang menangis haru mendengar berita tersebut. Ia merasa seluruh pengorbanannya tidak sia-sia. Kebahagiaannya meluap, seolah seluruh alam turut merayakan keberhasilan Arini. Budi datang ke kota untuk menghadiri wisuda Arini, ditemani kedua orang tuanya yang sederhana. Budi mengenakan kemeja batik satu-satunya yang masih layak pakai, sementara ayahnya dengan bangga memakai sarung dan peci. Mereka terlihat mencolok di antara ratusan keluarga wisudawan yang berpakaian rapi dan mewah. Arini melihat mereka dari kejauhan, merasa campur aduk. Ada rasa bangga, namun juga ada sedikit rasa risih yang tak bisa ia hindari. Saat Budi memeluknya erat,
Mengucapkan selamat dengan mata berkaca-kaca, Arini hanya tersenyum tipis. "Selamat, sayang. Kamu hebat," bisik Budi, suaranya parau karena menahan tangis bahagia. Arini hanya mengangguk, lalu bergegas mencari teman-temannya yang sudah menunggu untuk sesi foto. Budi merasa ada dinding tak kasat mata yang kini membentang di antara mereka, namun ia mencoba membuang jauh-jauh pikiran negatif itu. Setelah wisuda, Arini langsung fokus mempersiapkan diri untuk tes CPNS. Ini adalah puncak dari impiannya, gerbang menuju kehidupan yang ia dambakan. Budi, seperti biasa, memberikan dukungan penuh. Ia mengirimkan uang saku tambahan dari hasil panen yang tak seberapa, menelepon setiap malam untuk memberi semangat, dan selalu mengingatkan Arini untuk menjaga kesehatan. Doa Budi tak pernah putus, selalu menyertai setiap langkah Arini. Budi bahkan berpuasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis, memohon kepada Tuhan agar Arini dimudahkan jalannya. Ia seringkali begadang, menemani Arini belajar via telepon, membacakan materi-materi yang Arini butuhkan, meskipun ia sendiri tak mengerti apa-apa. Baginya, kebahagiaan Arini adalah kebahagiaannya juga. Masa depan Arini adalah masa depan mereka berdua. Dan Tuhan mengabulkan doa-doa Budi. Nama Arini terpampang jelas di daftar peserta yang lolos tes CPNS. Pengumuman itu membuat seluruh desa Mekarjaya gempar. Warga desa bersorak, merasa bangga memiliki Arini. Mereka menggelar syukuran kecil, mendoakan Arini agar sukses dan tidak melupakan kampung halamannya. Budi adalah orang yang paling bahagia. Ia merasa seperti memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Di tengah kebahagiaan itu, Budi merasa inilah saatnya untuk mewujudkan janji yang telah lama mereka ikrarkan. Ia mengajak keluarganya melamar Arini secara resmi. Kali ini, Arini tidak menolak. Mungkin karena euforia kelulusan dan keberhasilan tes CPNS, atau mungkin karena ia belum sepenuhnya tenggelam dalam gemerlap kota. Lamaran itu diterima, dan persiapan pernikahan pun segera dilakukan. Pernikahan Arini dan Budi berlangsung sederhana namun penuh haru di desa Mekarjaya. Seluruh warga desa hadir, menyaksikan pasangan yang dianggap sebagai simbol cinta dan pengorbanan itu bersatu. Budi terlihat sangat gagah dengan baju pengantin pria yang disewa. Matanya tak henti menatap Arini yang anggun dalam balutan kebaya putih sederhana. Mereka mengucapkan janji suci di hadapan penghulu, diiringi doa restu dari orang tua dan seluruh hadirin. "Aku berjanji akan selalu mencintaimu, Budi, dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan," ucap Arini dengan suara bergetar. Budi tersenyum, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terhingga. Ia percaya impian mereka akan segera terwujud, membangun keluarga yang bahagia, dan Arini akan mengabdi di kampung halaman mereka. Ia tak tahu bahwa janji suci itu akan segera diuji oleh badai ambisi yang tak terbendung. Setelah menikah, Arini dan Budi tinggal di rumah sederhana milik orang tua Budi di desa. Arini masih menunggu jadwal pelantikan dan penempatan tugasnya sebagai ASN. Ia sesekali pulang pergi ke kota untuk mengurus administrasi, sementara Budi tetap giat bekerja di sawah. Budi seringkali mengantar dan menjemput Arini di terminal, memastikan istrinya nyaman dan tidak kelelahan. Cinta dan perhatian Budi tak pernah surut, bahkan setelah mereka resmi menjadi suami istri. Namun, di dalam diri Arini, benih-benih perubahan itu tetap tumbuh. Ia mulai merasakan ketidaknyamanan dengan kehidupan sederhana di desa. Rumah yang kecil, kamar mandi yang di luar, dan lingkungan yang jauh dari kemewahan kota, mulai terasa membelenggu. Ia membayangkan bagaimana Gilang, yang dulu sering bersamanya, menjalani hidup di apartemen mewah, mengendarai mobil bagus, dan memiliki pekerjaan yang bergengsi. Perbandingan itu semakin mengikis rasa syukur Arini. Hari pelantikan Arini sebagai PNS pun tiba. Upacara berlangsung hikmat di aula kantor gubernur. Arini mengenakan seragam PNS yang rapi, berwibawa, dan memancarkan aura profesionalisme.
Wajahnya berseri-seri, senyumnya mengembang sempurna. Semua perjuangan, semua pengorbanan, kini terbayar lunas. Ia telah mencapai puncaknya, impian masa kecilnya kini menjadi kenyataan. Budi datang bersama kedua orang tuanya. Mereka duduk di barisan belakang, menatap Arini dengan tatapan penuh kebanggaan dan haru. Budi tak henti-hentinya mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel sederhananya. Ia ingin menyimpan setiap detail dari hari bersejarah ini, hari di mana istrinya menjadi seorang abdi negara. Ia membayangkan bagaimana Arini akan pulang ke rumah, bagaimana mereka akan membangun keluarga impian yang utuh. Namun, di tengah euforia itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Arini, setelah berfoto dengan pejabat tinggi dan rekan-rekan barunya, hanya melambaikan tangan singkat kepada Budi dan keluarganya. Ia tidak menghampiri, tidak memeluk suaminya, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun secara langsung. Ia terlalu sibuk dengan dunia barunya, terlalu terbuai dengan status yang baru ia sandang. Budi merasa sedikit nyeri, namun ia mencoba memaklumi. Mungkin Arini malu, pikirnya polos, hatinya sedikit tercubit. Malam harinya, setelah acara pelantikan selesai, Arini pulang ke rumah mereka di desa. Budi menyambutnya dengan buket bunga mawar sederhana yang ia beli dari pinggir jalan. "Selamat, sayang. Aku bangga sekali padamu," ucap Budi penuh semangat, menyerahkan bunga itu. Arini mengambil bunga itu, tersenyum simpul, namun tatapannya terlihat hampa. "Makasih, Di." Budi mencoba menggenggam tangan Arini, namun Arini menariknya perlahan. "Aku capek, Di. Besok ada orientasi dan aku mau langsung ke kosan di kota. Tempat penugasanku kan di kota, lebih dekat dari sana." Budi merasa terpukul. Kosan? Kenapa tidak pulang ke rumah mereka di desa? Hatinya berdebar kencang, firasat buruk mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Beberapa hari setelah Arini mulai bekerja di kota dan tinggal di kosan, Budi meneleponnya. "Kapan kamu pulang, Rin? Aku kangen." Suara Budi terdengar sendu. Arini menjawab dengan nada dingin, "Aku sibuk, Di. Banyak kerjaan. Nanti kalau ada waktu, aku pulang." Jawaban itu sering ia dengar, namun kali ini terasa berbeda, ada jarak yang tak terdefinisi. 1 minggu kemudian, sebuah surat resmi dari Pengadilan Agama tiba di rumah Budi. Surat gugatan cerai. Budi membaca surat itu berulang kali, memastikan ia tidak salah baca. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tercekat. Gugatan cerai? Dari Arini, istrinya? Ini adalah tamparan keras, penghinaan besar bagi dirinya dan keluarganya. Selama ini ia menyangka masalah mereka hanya soal komunikasi yang renggang, bukan untuk berakhir di meja hijau. Berita gugatan cerai itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa Mekarjaya. Warga desa yang semula mengagumi Arini, kini berbalik menghujat. Mereka tak habis pikir, bagaimana seorang wanita yang dibiayai kuliahnya oleh pemuda desa yang tulus, bahkan setelah menikah dengannya, bisa dengan kejamnya mencampakkan suaminya setelah ia mencapai impiannya. Desa Mekarjaya yang damai, kini dipenuhi bisik-bisik dan amarah. Budi terpukul. Selama ini ia mengira Arini akan tetap menjadi istri setianya, mendampinginya hingga tua. Ia membayangkan Arini akan menjadi sosok ibu rumah tangga yang bahagia di desa, sambil tetap berkarir sebagai ASN di kota terdekat. Namun, semua impian itu hancur dalam sekejap. Arini, yang kini sudah berstatus ASN, telah memilih jalan yang berbeda, jalan yang jauh dari Budi dan desa Mekarjaya. Kabar gugatan cerai Arini terhadap Budi bagai petir di siang bolong, menyambar dan memporak-porandakan ketenangan desa Mekarjaya. Dalam hitungan jam, cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga balai desa. Arini, yang tadinya dipuja sebagai kebanggaan kampung, kini menjadi objek gunjingan paling panas, bahkan hujatan paling kejam. Kata-kata,
tak tahu diri, kacang lupa kulit, dan perempuan mata duitan menjadi label baru yang disematkan padanya, lebih dari sekadar rumor, kini menjadi vonis sosial. Para ibu-ibu yang dulu bangga membicarakan kecerdasan Arini, kini menggelengkan kepala penuh rasa jijik. Bapak-bapak yang dulu menunjuk Arini sebagai contoh bagi anak-anak mereka, kini meludah jijik setiap kali namanya disebut. Mereka merasa dikhianati, bukan hanya oleh Arini, tapi juga oleh kisah pengorbanan Budi yang selama ini mereka sanjung-sanjung. Hati mereka sakit melihat Budi yang kini terpuruk, wajahnya pucat pasi, matanya sembab karena tak henti menangis, seolah kehilangan seluruh semangat hidupnya. Budi sendiri, setelah membaca surat gugatan itu, tak mampu lagi menahan diri. Ia meraung, memukul-mukul dinding rumah, melampiaskan seluruh amarah, kekecewaan, dan rasa sakit yang menggerogotinya. Ia merasa harga dirinya sebagai seorang suami diinjak-injak, cintanya dikhianati secara terang-terangan, dan pengorbanannya dilecehkan habis-habisan. Dunia yang dulu ia bangun bersama Arini, kini runtuh berkeping-keping di depan matanya, menyisakan puing-puing kepedihan. Keluarga Budi, terutama ibunya, sangat terpukul. Ibu Budi jatuh sakit, tak sanggup menahan malu dan kesedihan yang mendalam. Kenapa, Di? Kenapa Arini sejahat itu? Apa salah kita padanya? Isa ibu Budi, memeluk putranya yang kini tampak seperti mayat hidup, tanpa gairah sedikitpun. Budi hanya bisa menggeleng, tak ada jawaban yang bisa ia berikan. Ia sendiri tak mengerti, mengapa Arini begitu tega, mengapa sumpah pernikahan mereka tak berarti apa-apa. Konfrontasi tak terhindarkan terjadi. Keluarga Budi, dengan ayah Budi di garis depan, mendatangi rumah Arini, menuntut penjelasan yang jujur. Ayah Arini menunduk malu, tak mampu menatap mata besannya. Sementara ibunya hanya bisa menangis terisak-isak, merasa gagal mendidik putrinya. Arini sendiri menghadapi mereka dengan tatapan dingin, seolah tak ada ikatan batin yang pernah terjalin, tak ada lagi rasa hormat pada keluarga yang dulu ia panggil mertua. Ia mengulang-ulang alasan klise tentang perbedaan visi dan ketidakcocokan, tanpa sedikitpun menunjukkan empati atau penyesalan. "Visi apa yang kamu bicarakan, Rin?" teriak ayah Budi, matanya merah padam, urat lehernya menonjol. "Visi untuk menghancurkan hidup anak saya? Visi untuk melupakan semua pengorbanannya setelah dia menikahimu? Ingat, Rin, sawah warisan anak saya itu untuk membiayai kuliahmu. Demi kamu." Suaranya bergetar, menahan amarah yang meledak-ledak, namun tak bisa lagi ia tahan. Arini hanya menghela napas panjang, seolah menghadapi anak kecil. "Itu pilihan Budi sendiri, Pak. Saya tidak pernah memintanya menjual sawah. Saya tidak pernah memintanya membiayai kuliah saya. Itu keputusannya. Lagi pula, saya tidak bahagia dengan kehidupan di desa ini." Kata-kata Arini itu bagai air dingin yang disiramkan ke kobaran api amarah keluarga Budi, membekukan hati mereka. Mereka tak percaya bagaimana Arini bisa mengatakan hal sekejam itu, mengabaikan semua jasa Budi. Meskipun mendapat hujatan dan cacian dari seluruh desa, Arini tetap pada pendiriannya. Ia seolah membangun tembok tebal di sekeliling hatinya, menulikan telinga dari segala caci maki. Ia merasa dirinya benar, merasa berhak atas kebahagiaannya sendiri, meskipun itu harus mengorbankan perasaan orang lain. Ia bersikuku dengan keputusannya, terlihat sangat keras kepala dan tak peduli, tanpa sedikit pun keraguan. Bahkan teman-teman Arini di desa, yang dulu sangat akrab dengannya, kini menjauh. Mereka tak sanggup melihat Budi yang hancur, dan mereka tak sanggup memahami kekejaman Arini. Arini menjadi sosok yang terisolasi di desanya sendiri, sebuah paria di tengah masyarakat yang dulu mengeluh-elukannya, seperti seorang pengkhianat. Namun, ia tak peduli. Pikirannya sudah tertuju pada kehidupan baru di kota, pada status ASN yang baru saja ia sandang, pada masa depan yang ia impikan. Budi hanya bisa meratapi nasibnya.
Ia seringkali duduk di pematang sawah, tempat mereka dulu biasa menghabiskan senja, memandangi langit yang sama, namun dengan hati yang jauh berbeda. Dulu, ia bermimpi tentang masa depan indah bersama Arini di tempat itu. Kini, hanya ada puing-puing kenangan yang menyakitkan, dan rasa pedih yang tak berujung. Ia tak bisa lagi melihat keindahan matahari terbenam, semuanya terasa gelap. Badai hujatan terus menerpa Arini, bahkan sampai ia kembali ke kota. Telepon dari kerabat yang marah, pesan-pesan singkat dari teman-teman yang kecewa. Namun, ia memblokir semuanya, memutuskan semua ikatan dengan desa Mekarjaya, kecuali keluarganya. Ia ingin memulai lembaran baru, bersih dari segala masa lalu yang ia anggap membelenggu, seolah tak pernah ada budi dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa badai hujatan ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar yang akan menerpa hidupnya di masa depan. Badai karma yang akan ia tuai dari perbuatannya. Desa Mekarjaya, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, akan menjadi saksi bisu dari kehancuran moral Arini dan kebangkitan budi yang tak terduga. Ruang sidang pengadilan agama yang dingin dan formal terasa mencekam bagi Budi. Ia duduk di kursi penggugat, ditemani oleh seorang pengacara muda dari kota yang berhati mulia, yang rela membantunya tanpa bayaran mahal karena merasa iba dengan kisah Budi yang pilu. Di seberangnya, Arini duduk tegak, mengenakan pakaian rapi, ditemani pengacara kondang yang tampak angkuh dan percaya diri. Wajah Arini datar, tanpa ekspresi, seolah ini hanyalah formalitas belaka, sebuah drama yang harus ia lalui. Saudari Arini, bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda mengajukan gugatan cerai terhadap saudara Budi, padahal Anda berdua sudah terikat pernikahan? Tanya hakim ketua, suaranya berat dan mengintimidasi. Arini menjawab dengan lancar, mengulang alasan-alasan yang sudah ia persiapkan matang-matang. Perbedaan visi, ketidakcocokan yang mendalam, dan keinginan untuk fokus pada karir yang baru saja ia mulai. Ia berbicara dengan bahasa yang baku, seolah sedang presentasi di kantor, tanpa sedikit pun emosi yang terlihat. Pengacara Budi, yang bernama Arya, mencoba membela kliennya dengan gigih. Yang mulia hakim, kami ingin menyoroti pengorbanan luar biasa yang telah dilakukan saudara Budi untuk saudari Arini. Saudara Budi telah menjual satu-satunya sawah warisan keluarganya untuk membiayai pendidikan saudari Arini, bahkan rela menikahi beliau dalam kesederhanaan. Bukankah itu bentuk cinta dan dukungan yang tak ternilai, sebuah ikrar suci yang kini diabaikan? Arya menunjukkan bukti-bukti transfer uang, kwitansi pembayaran kuliah, hingga salinan akta jual beli tanah, serta akta nikah mereka. Arini tetap tenang, tatapannya kosong. Itu semua inisiatif Budi sendiri, Yang Mulia. Saya tidak pernah memintanya. Saya juga sudah berusaha menggantinya nanti jika saya sudah mapan. Suaranya terdengar dingin, tanpa sedikit pun emosi atau rasa bersalah. Budi menatap Arini tak percaya, hatinya hancur berkeping-keping. Bagaimana Arini bisa berbohong seberani itu? Bagaimana ia bisa melupakan semua janjinya, semua sumpah pernikahan mereka? Pengacara Arini, Tuan Harjo, menyela dengan cepat. Yang Mulia, kami memohon agar kasus ini tidak dicampur-adukan dengan masalah keuangan pribadi masa lalu. Gugatan ini murni tentang ketidakcocokan dalam rumah tangga. Setiap orang berhak mencari kebahagiaannya sendiri, dan klien kami merasa tidak lagi bahagia dalam pernikahan ini. Ia berusaha memutarbalikkan fakta, seolah Arini adalah korban dari hubungan yang tidak sehat dan bukan pelaku pengkhianatan. Namun, Arya tak menyerah. Ia memanggil beberapa saksi dari desa Mekarjaya, tetangga Budi, bahkan guru sekolah Arini dulu. Mereka semua bersaksi tentang bagaimana Budi bekerja keras siang malam, bagaimana ia berkorban mati-matian demi pendidikan Arini, dan bagaimana ia menikahi Arini dengan penuh cinta. Mereka juga menceritakan bagaimana Arini dulu berjanji akan setia dan kembali kepada Budi setelah sukses. Kesaksian mereka membuat suasana sidang menjadi haru,
Beberapa pengunjung bahkan terlihat mengusap air mata, ikut merasakan kepedihan Budi. Saudari Arini, apakah Anda mengakui semua pengorbanan yang dilakukan saudara Budi untuk Anda, termasuk biaya kuliah dan status pernikahan Anda dengannya? Tanya hakim ketua, menatap tajam ke arah Arini. Arini terdiam sejenak, wajahnya sedikit memucat. Saya mengakui bantuan finansial dan pernikahan dengan Budi, Yang Mulia. Tapi itu bukan alasan untuk saya tidak bahagia sekarang. Jawabannya membuat semua orang geram, merasa tak percaya akan kekejaman Arini. Di mata Budi, Arini yang duduk di seberangnya kini benar-benar menjadi orang asing. Wanita yang dulu ia cintai, yang dulu ia bayangkan akan menjadi ibu dari anak-anaknya, kini berdiri di sana dengan wajah tanpa dosa, menolak semua kebaikan dan pengorbanannya, bahkan mengkhianati ikatan suci pernikahan mereka. Hatinya perih, lebih perih dari apapun yang pernah ia rasakan, seolah dicabik-cabik hidup-hidup. Dalam salah satu sidang, Arya menunjukkan foto-foto lama Arini dan Budi. Foto mereka di pematang sawah, foto mereka saat masih remaja, hingga foto Budi saat menemani Arini di hari wisuda, dan foto pernikahan mereka yang sederhana namun penuh makna. Apakah ini bukan bukti cinta, Yang Mulia? Apakah foto-foto ini tidak menyimpan kenangan manis yang berharga? Apakah ikatan pernikahan yang suci ini tidak memiliki nilai di mata saudari Arini? Tanya Arya, suaranya bergetar, menahan emosi. Arini menghindari tatapan mata Budi. Ia tak sanggup melihat foto-foto itu, tak sanggup melihat kenangan yang kini terasa begitu menyakitkan, begitu memalukan baginya. Ia merasa terpojok, namun tetap bersikeras pada keputusannya. Ia telah membuat pilihan, dan ia harus menanggungnya, meskipun harus mengorbankan segalanya. Akhirnya, putusan hakim dijatuhkan. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Arini. Secara hukum, Arini dan Budi kini dinyatakan tidak memiliki ikatan suami istri apapun. Arini bisa bernapas lega, merasa bebas dari beban yang selama ini menghimpitnya. Ia telah memenangkan pertarungannya di meja hijau, secara teknis. Namun, ia tahu, kemenangan itu terasa hampa. Di luar ruang sidang, tatapan mata menghakimi dari para pengunjung, bisik-bisik sinis, dan tatapan terluka dari Budi, menghantamnya telak. Ia mungkin menang secara hukum, namun ia telah kehilangan dukungan moral, kehilangan harga dirinya di mata banyak orang, dan yang terpenting, kehilangan cinta yang paling tulus yang pernah ia miliki, dan ikatan suci pernikahannya. Arya, pengacara Budi, menepuk pundak Budi. Bersabarlah, Di. Kamu memang kalah di persidangan ini. Tapi kamu menang di mata Tuhan dan di mata hati nurani banyak orang. Suatu hari nanti, dia akan menyesal, dan kamu akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Budi hanya mengangguk lemah, matanya kosong. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Arini, di sisi lain, bergegas pergi, menghilang di antara keramaian, memulai lembaran baru dalam hidupnya, yang ia kira akan penuh kebahagiaan dan kesuksesan semata. Setelah putusan cerai diketuk palu, Arini segera meninggalkan desa Mekarjaya tanpa menoleh ke belakang, seolah ingin menghapus semua jejak kakinya di tanah itu. Ia seolah ingin menghapus semua jejak masa lalunya, semua kenangan yang kini terasa memalukan dan membebani. Di kota, ia memulai kehidupan baru sebagai seorang aparatur sipil negara, ASN, yang dihormati dan disegani. Ia mendapatkan posisi yang cukup strategis, gaji yang lumayan, dan lingkungan kerja yang dinamis serta kompetitif. Arini menikmati status barunya. Ia bisa membeli pakaian mahal dari butik-butik ternama, pergi ke salon setiap minggu untuk perawatan diri, makan di restoran mewah yang selalu ramai, dan hangout bersama rekan-rekan kerja yang juga ambisius dan berorientasi pada karir. Setiap pagi, ia pergi kerja dengan mobil pribadinya yang baru, mengenakan seragam dinas yang rapi dan elegan, memancarkan aura profesionalisme. Ia merasa seperti seorang wanita karir sejati, seperti yang selalu ia impikan dan perjuangkan.
Lingkungan kantor yang baru sangat berbeda dari kehidupan desa. Di sini, semua orang berbicara tentang target yang harus dicapai, promosi jabatan yang diincar, dan proyek-proyek besar yang harus diselesaikan. Persaingan terasa sangat ketat. Setiap orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaik dan meraih posisi puncak. Arini harus bekerja ekstra keras, lembur hingga larut malam, bahkan membawa pekerjaan pulang ke rumahnya. Tekanan kerja yang tinggi terkadang membuatnya stres dan lelah. Namun ia mencoba menikmatinya sebagai bagian dari proses menuju puncak karir yang ia idamkan. Ia seringkali bergaul dengan teman-teman sesama ASN, atau bahkan dengan Gilang, yang kini sudah menjadi tunangannya. Gilang adalah segalanya yang Arini inginkan. Mapan, berpendidikan tinggi, dan memiliki koneksi yang luas di kalangan pejabat. Mereka sering makan malam romantis di restoran-restoran eksklusif, menghadiri acara-acara sosial penting, dan merencanakan masa depan yang penuh dengan kemewahan dan gengsi. Arini merasa ia telah membuat pilihan yang tepat. Pilihan yang akan membawanya pada kebahagiaan sejati yang ia yakini. Namun, di tengah semua kemewahan dan kesibukan itu, Arini seringkali merasa kesepian yang mendalam. Malam-malam yang dulu ia habiskan untuk berbicara dengan Budi via telepon, dengan tawa dan cerita sederhana, kini ia habiskan sendirian di apartemennya yang sepi, ditemani tumpukan dokumen pekerjaan yang tak berujung. Tawa yang dulu ia rasakan saat berdua dengan Budi di pematang sawah, kini tak pernah ia temukan lagi di tengah hiruk-pikuk kota, tawa yang hanya sebatas basa-basi. Rekan-rekan kerjanya memang ramah dan sopan, namun mereka adalah teman profesional, bukan teman yang bisa diajak berbagi isi hati yang terdalam. Hubungan yang ia bangun di kota terasa dangkal, penuh dengan basa-basi, kepentingan tersembunyi, dan perhitungan. Gilang pun, meskipun romantis dan perhatian di awal, terkadang terasa terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, terlalu ambisius untuk peduli pada perasaan Arini yang sebenarnya. Arini merasa seperti boneka yang dipajang di etalase toko mewah, cantik di luar, namun hampa di dalam, tanpa jiwa. Ada momen-momen, terutama saat ia sendiri di malam hari, di mana bayangan Budi tiba-tiba muncul di benaknya tanpa diundang. Senyum tulus Budi yang sederhana, tangan Budi yang kasar namun hangat saat menggenggam tangannya, dan mata Budi yang selalu memancarkan cinta dan ketulusan. Ia teringat bagaimana Budi dulu selalu menemaninya belajar hingga larut malam, membawakan makanan kesukaannya, atau sekadar memijat kakinya yang lelah tanpa mengeluh. Kenangan itu datang tanpa diundang, menusuk hatinya yang kini mulai terasa rapuh dan penuh penyesalan. Ia mulai membandingkan kehidupannya yang glamor namun kosong, dengan kesederhanaan Budi yang penuh ketulusan dan kehangatan. Dulu, ia meremehkan Budi, menganggapnya tidak selevel dengannya, menganggapnya hanya penghalang. Kini, ia mulai menyadari betapa berharganya ketulusan itu. Betapa langkanya cinta yang tanpa syarat, yang rela berkorban demi kebahagiaan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Arini sesekali membuka media sosial, mencari tahu kabar desa Mekarjaya, namun ia selalu melewati akun Budi, tak berani membukanya. Ia takut melihat Budi yang kini terpuruk, karena itu akan menambah beban di hatinya. Ia ingin melupakan Budi, melupakan semua yang pernah terjadi antara mereka. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bayangan itu datang menghantui dirinya, menjadi mimpi buruk. Penyesalan, seperti benih yang ditanam di musim hujan, perlahan mulai tumbuh dan mengakar kuat di dalam hati Arini. Ia mulai meragukan apakah pilihan yang ia ambil adalah yang terbaik, apakah ia benar-benar menemukan kebahagiaan. Apakah semua kemewahan ini sebanding dengan kebahagiaan sejati yang dulu ia rasakan bersama Budi, dalam kesederhanaan yang kini ia rindukan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti jiwanya, membuat tidurnya tak lagi nyenyak, dan senyumnya tak lagi tulus, hanya sebatas topeng. Namun, ia tak bisa kembali. Ia sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Ia sudah terlanjur melukai seseorang yang begitu tulus mencintainya, bahkan setelah ia bersumpah setia di depan Tuhan. Ia harus hidup dengan pilihannya,
dengan konsekuensi yang akan ia tuai, dengan beban penyesalan yang akan terus ia bawa. Ia tidak tahu bahwa di desa Mekarjaya, Budi, suami yang ia tinggalkan, kini mulai bangkit dari keterpurukan, membangun hidupnya kembali, dan membuktikan bahwa ketulusan selalu akan menemukan jalannya sendiri. Luka hati Budi memang dalam, sangat dalam, namun ia bukan tipe orang yang akan menyerah pada nasib yang kejam. Setelah beberapa minggu terpuruk dalam kesedihan yang mendalam, menangisi kepergian Arini dan hancurnya pernikahan mereka, dukungan tak henti-hentinya dari keluarga dan seluruh warga desa Mekarjaya perlahan membangkitkan semangatnya yang hampir padam. Mereka tak membiarkan Budi larut dalam kesedihan, tidak membiarkannya menyerah pada keputusasaan. Para tetua desa datang silih berganti, memberikan nasihat bijak dan kekuatan moral yang tak ternilai harganya. Ibu-ibu membawakan makanan, dan pemuda-pemuda desa mengajaknya bekerja di sawah, mengalihkan pikirannya dari luka yang menganga. Kamu harus kuat, Di. Biar Tuhan yang membalas perbuatan Arini yang telah mengkhianatimu, ujar kakek Parto, sesepuh desa yang sangat dihormati, suaranya penuh kebijaksanaan. Rezeki itu tidak akan kemana. Kalau niatmu baik, Tuhan pasti akan membalas dengan kebaikan yang lebih besar dari apa yang telah hilang darimu. Kata-kata itu menenangkan hati Budi, memberinya harapan baru, seolah ada cahaya di ujung terowongan gelap yang sedang ia lalui. Ia mulai menyadari, ia tidak sendiri. Ada banyak orang yang menyayanginya dan mendukungnya, mengulurkan tangan. Budi memutuskan untuk bangkit, tidak ingin lagi menjadi korban. Ia memulai usaha baru, memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya yang selama ini tidak tergarap. Dengan modal seadanya, sisa tabungan dan bantuan pinjaman dari keluarganya, ia mulai membudidayakan lele dan sayuran hidroponik. Sebuah ide inovatif yang ia dapatkan dari menonton tayangan edukasi di televisi, sebuah inspirasi sederhana namun penuh potensi. Warga desa awalnya meragukan, khawatir ia akan gagal lagi, namun Budi tetap gigih dan yakin. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa Arini, bahkan tanpa sawah warisan yang sudah ia jual demi cinta yang kini mengkhianatinya. Setiap hari, Budi bekerja keras dari pagi hingga malam, tanpa kenal lelah. Ia membaca buku-buku pertanian, mencari informasi di internet tentang cara membudidayakan lele yang baik, dan belajar tentang sistem hidroponik dari nol. Keringatnya bercucuran membasahi tanah. Namun kali ini, keringat itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya sendiri yang cerah. Ia ingin membangun kembali hidupnya, jauh lebih kuat dan mandiri dari sebelumnya, tanpa bergantung pada siapapun. Perlahan namun pasti, usaha Budi mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Lele-lelenya tumbuh subur dan sehat, sayuran hidroponiknya segar, berkualitas tinggi, dan diminati pasar. Warga desa mulai tertarik, lalu ikut memesan hasil panen Budi karena kualitasnya yang terjamin. Bahkan, beberapa pedagang besar dari pasar kecamatan pun datang langsung untuk membeli lele dan sayuran dari Budi dalam jumlah besar. Namanya mulai dikenal sebagai pemuda desa yang ulet, inovatif, dan sukses. Penghasilan Budi mulai stabil, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia bisa memperbaiki rumahnya yang reot menjadi lebih layak, membeli kendaraan yang lebih baik, dan bahkan menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung dan diinvestasikan kembali. Senyum di wajahnya mulai kembali, senyum tulus yang dulu pernah hilang karena luka. Ia tidak lagi terpuruk dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Ia sudah melangkah maju. Budi tidak hanya sukses secara materi, ia juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana. Pengalaman pahit dengan Arini mengajarkannya banyak hal tentang ketulusan, pengorbanan, dan arti sebuah keikhlasan. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih peduli pada sesama, dan lebih dekat dengan Tuhan, menemukan kedamaian dalam dirinya. Warga desa semakin menghormatinya, melihatnya sebagai contoh nyata bahwa kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan akan membuahkan hasil yang manis.
Desa Mekarjaya menjadi saksi bisu kebangkitan Budi yang luar biasa. Mereka melihat bagaimana Budi, dari seorang pemuda yang hancur karena cinta dan dikhianati istrinya, kini menjelma menjadi pengusaha muda yang sukses dan inspiratif. Kisah Budi menjadi cerita yang menguatkan, bahwa setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya, dan setiap pengkhianatan pasti akan berujung pada kebaikan bagi pihak yang terzalimi, seolah karma itu nyata. Budi juga mulai membuka hati lagi. Ada beberapa gadis dari desa tetangga yang menunjukkan ketertarikan padanya, terpesona oleh ketulusan dan kegigihan Budi, sesuatu yang jarang mereka temukan pada pemuda lain. Budi belum terburu-buru, ia ingin memastikan hatinya benar-benar sembuh dan mantap sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun, ia tahu, ada masa depan yang cerah menantinya, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan sejati yang dulu pernah ia impikan. Di sisi lain, kabar tentang keberhasilan Budi mulai terdengar hingga ke telinga Arini di kota. Awalnya ia tak percaya, menganggapnya hanya rumor, lalu ia mencoba mencari tahu dengan hati berdebar. Ia melihat foto-foto Budi di media sosial, dengan wajah yang lebih segar, senyum yang lebih tulus, dan bisnisnya yang berkembang pesat, bahkan lebih besar dari yang ia bayangkan. Hatinya mencelos. Ia merasa seperti baru saja membuang berlian yang sangat berharga demi sekumpulan batu kerikil yang tak bernilai. Kebangkitan Budi adalah tamparan keras bagi Arini, sebuah bukti nyata bahwa kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan status dan kemewahan yang ia kejar. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Arini sebagai ASN di kota semakin terasa hambar, bahkan membosankan. Karirnya memang stabil, gajinya terus naik, namun tidak seindah dan sebahagia yang ia bayangkan. Ia seringkali merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dengan tekanan pekerjaan yang tak kunjung usai dan tuntutan yang terus meningkat. Hubungannya dengan Gilang, tunangannya, pun mulai renggang dan terasa dingin. Gilang yang ambisius terlalu sibuk dengan karirnya sendiri, seringkali mengabaikan Arini, seolah Arini hanyalah bagian dari target hidupnya. Mereka jarang lagi menghabiskan waktu berkualitas bersama. Tawa yang dulu renyah kini berganti dengan obrolan basa-basi atau perdebatan kecil yang melelahkan. Suatu malam, saat ia sendirian di apartemen mewahnya yang terasa begitu besar dan hampa, Arini membuka laci lemari. Di sana, teronggok sebuah kota kecil berisi barang-barang lama dari desa Mekarjaya, peninggalan masa lalu yang ia coba lupakan. Tangannya gemetar saat ia mengambil sebuah kalung sederhana, berliontin huruf A dan B yang saling bertautan, kalung yang dulu Budi berikan. Kalung itu terasa dingin di telapak tangannya, namun kenangan yang menyertai kalung itu terasa begitu hangat, begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Ia melihat kembali foto-foto lama di ponselnya. Foto-foto dirinya bersama Budi, saat mereka masih remaja, tertawa lepas di pematang sawah, atau belajar bersama di bawah pohon rindang. Ada juga foto pernikahan mereka yang sederhana namun penuh cinta. Wajah Budi yang polos, senyumnya yang tulus, dan tatapan matanya yang selalu memancarkan cinta yang tak terbatas. Air mata Arini menetes, membasahi layar ponsel, mengaburkan pandangannya. Ia teringat bagaimana Budi dulu berkorban mati-matian, menjual satu-satunya sawah warisan demi membiayai kuliahnya, menikahi dirinya, dan mencintainya tanpa syarat. "Aku bodoh," bisik Arini, suaranya parau dan bergetar, penuh penyesalan. "Aku bodoh sekali, sangat bodoh." Penyesalan yang selama ini ia tekan, ia kubur dalam-dalam, kini meledak keluar tanpa bisa dibendung. Ia menyesal telah mencampakkan Budi, menyesal telah melukai hati orang yang paling tulus mencintainya, bahkan setelah ia menjadi suaminya. Ia menyesal telah memilih jalan yang salah, mengejar fata morgana yang ia kira adalah kebahagiaan sejati. Kabar tentang keberhasilan Budi di desa Mekarjaya seringkali sampai ke telinga Arini melalui teman-teman lama yang masih ia jaga kontaknya, bagai bisikan dari masa lalu yang menghantui. Budi kini menjadi pengusaha sukses, budidaya lele dan hidroponiknya berkembang pesat, bahkan sudah memiliki karyawan.
Ia bahkan sudah membangun rumah baru yang lebih besar dan nyaman, dan sedang menjalin hubungan serius dengan seorang gadis desa tetangga yang baik hati dan sederhana, yang jauh lebih bisa menghargai ketulusan Budi. Kehidupan Budi kini jauh lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bermakna. Sebuah kontras yang menyakitkan bagi Arini. Arini tahu, ia telah kehilangan Budi selamanya. Ia telah kehilangan cinta sejati, cinta yang tulus dan tanpa syarat, yang ia tukar dengan status dan kemewahan yang ternyata tidak bisa memberinya kebahagiaan yang hakiki. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri, pelan tapi pasti. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, gelar ASN dan kehidupan kota yang glamor. Namun ia kehilangan apa yang sebenarnya ia butuhkan, cinta, ketulusan, dan kebahagiaan yang nyata. Ia melihat teman-teman kantornya, yang juga ambisius dan berorientasi pada karir, satu persatu mulai menemukan kebahagiaan dalam pernikahan dan keluarga yang hangat. Ia merasa tertinggal, merasa hampa, seorang diri di tengah keramaian. Suatu hari, Arini memberanikan diri menelepon nomor Budi, sebuah langkah yang sangat berat baginya. Jantungnya berdebar kencang, berharap bisa mendengar suara Budi, meskipun hanya untuk meminta maaf. Namun, suara di seberang sana adalah suara seorang wanita yang ramah dan lembut. "Halo, ini siapa ya? Mas Budinya lagi di kebun?" Arini terdiam, dadanya terasa sesak. Itu bukan suara Budi. Itu adalah suara calon istri Budi, sebuah kenyataan pahit yang harus ia telan. Ia menutup telepon, air matanya kembali mengalir deras, membasahi pipinya yang kini tirus. Ia tidak bisa lagi mengulang waktu, tidak bisa lagi memperbaiki kesalahannya yang fatal. Ia harus menerima konsekuensi dari pilihannya, dari keserakahannya. Ia telah membuat Budi menderita, menghancurkan hati suaminya sendiri, dan kini, ia yang harus menanggung penderitaan dalam kesendiriannya yang mendalam. Tidak ada jalan kembali, penyesalan adalah satu-satunya teman Arini. Ia harus menjalani sisa hidupnya dengan penyesalan yang mendalam. Ia mungkin sukses dalam karir, mungkin punya banyak uang, namun ia kehilangan kebahagiaan sejati yang dulu ia miliki dalam kesederhanaan bersama Budi. Ia belajar, dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, dan tidak semua pengorbanan bisa dilupakan begitu saja. Cinta sejati, sekali hilang, mungkin tak akan pernah kembali. Di desa Mekarjaya, Budi hidup bahagia bersama keluarga barunya. Ia tidak lagi menyimpan dendam di hatinya. Ia telah memaafkan Arini, meskipun lukanya akan selalu ada sebagai pengingat. Ia percaya, Tuhan telah memberikan yang terbaik baginya, kebahagiaan yang jauh lebih tulus. Kisah Budi dan Arini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa, tentang ketulusan yang akhirnya menemukan kebahagiaan, dan tentang ambisi yang berujung pada penyesalan yang tak berujung. Dan Arini, di tengah gemerlap kota yang dingin dan hampa, harus menjalani sisa hidupnya dengan bayang-bayang masa lalu yang ia buang, dan penyesalan yang tak berujung, sebagai buah dari karmanya.